One, two, three, close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Muhammad Hidayat dari kelas 10 IPS 2. Saya membuat video ini karena saya mendapatkan tugas dari Pak Hakim, yaitu pelajaran sejarah peminatan. Langsung saja saya akan menjelaskan salah satu contoh bangsa peradaban Amerika kuno, yaitu pertama, peradaban Maya. Peradaban Maya ini sudah ada sejak 300 sampai 1500 Masehi. Saya akan menjelaskan letak dan kondisi geografisnya terlebih dahulu. Bangsa Maya ini telah menempati Meksiko Tengah. Mereka terkenal sebagai bangsa yang cerdas karena dapat menciptakan sistem pemerintahan yang terorganisasi dengan baik. Kekaisaran Maya ini pada masa kejayaannya 250 sampai 900 Masehi. Membentang dari utara, yaitu dari semenanjung Yucatan di Meksiko sampai di Petén, Guatemala. Kekaisaran Maya mencakup banyak di negara merdeka seperti Palenque, Copan, Tikal, Chichen Itza, dan Yuxmal. Yang kedua ini kondisi sosial politik. Bangsa Maya ini telah mampu menciptakan pemerintahan dengan sistem kekaisaran. Setiap kota yang berada dalam wilayah kekuasaan selalu memiliki pemimpin sendiri-sendiri. Mereka juga telah mendirikan tempat pemujaan bagi para dewa. Persembahan kurban manusia merupakan salah satu bagian dari ritualnya. Tak jarang manusia yang dikurbankan ini dimakamkan di dalam kuil tersebut yang umumnya itu terbentuk seperti piramida di Mesir. Yang ketiga ini kehidupan budaya. Sistem kepercayaan. Ritual kepercayaan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan bangsa Maya. Mereka ini menyembah dewa jaguar atau dewa kucing yang dianggap sebagai penguasa wilayah dunia arwah dan simbol keberanian dalam peperangan. Bangsa Maya juga menyembah banyak dewa lainnya seperti Itzama, yaitu dewa tulisan yang berwujud seperti campuran antara manusia dan kera. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa Maya telah memiliki kemampuan dalam bidang astronomi. Mereka menciptakan dua sistem penanggalan, yaitu kalender tahunan dengan jumlah 365 hari per tahun yang dihitung berdasarkan revolusi, dan penanggalan yang berjumlah 260 hari yang ia gunakan sebagai kalender suci. Disebut kalender suci itu juga karena ditunjukkan sebagai khusus untuk meramal, seperti menentukan hari yang tepat untuk sebuah upacara penting seperti pernikahan contohnya, dan untuk hari kelahiran. Hanya para pendeta lah yang dianggap memiliki kemampuan untuk menggunakan kalender ramalan tersebut. Bangsa Maya merupakan bangsa pertama di Amerika yang menggunakan huruf hieroglif untuk menulis. Mereka menulis pada buku yang terbuat dari kulit kayu, memahatnya pada bangunan makam dan pada tiang-tiang batu. Dan bangsa Maya ini memiliki kemampuan medis yang sangat mengagumkan. Karena kenapa? Karena kesehatan dan praktik penyembuhannya dalam suku Maya ini gabungan yang sangat kompleks antara pikiran, tubuh, agama, ritual, dan ilmu pengetahuan. Praktik penyembuhan suku Maya juga dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan yang disebut dengan shamans. Shamans ini sendiri adalah dukun atau orang yang tepat menjadi penghubung antara dunia nyata dan dunia arwah. Beberapa tumbuhan yang digunakan bangsa Maya untuk menghilangkan rasa sakitnya adalah peyote, tembakau, beberapa jenis jamur, dan tanaman jenis lain yang menghasilkan efek seperti alkohol yang dikonsumsi oleh orang zaman sekarang. Yang kedua ini saya akan menjelaskan pengobatan di bangsa Maya ini. Mengapa saya menjelaskan bangsa Maya? Karena biar lebih kompleks lagi dari penjelasan yang saya gunakan itu di bangsa Maya juga. Langsung aja, di masa kemasannya Maya melakukan banyak pencapaian besar, termasuk salah satunya adalah bidang kedokteran. Peneliti menyatakan jika bangsa satu ini memang ahli dalam penyembuhan. Mengapa? Terutama pada syaman atau orang yang bertugas menghubungkan dunia fisik dengan dunia roh. Syaman memiliki kecerdasan yang gila soal kedokteran.
Pokoknya gila dah dia. Gila tentang ilmu kedokteran. Mereka bisa menganalisa diaksona dan juga memberikan pengobatan. Meskipun penyembuhannya itu kadang lewat cara ritual, tapi seringkali mereka menggunakan kombinasi obat-obatan dengan resep yang sangat kompleks. Jujur, dokter yang sekarang mungkin belum selevel dengan syamannya para dewa, para Maya. Menurut suku Maya, sebuah penyakit terjadi karena seorang menerima hukuman dari pelanggarannya. Sehingga penyembuhan atau yang disebut Ahmen akan menyelidiki masa lalu dari seseorang. Metode ini berkembang di zaman modern yang kita tahui dengan sesi terapi. Mereka banyak mengetahui fungsi-fungsi tanaman karena berhubungan dengan banyak ritual yang dilakukan. Sehingga mereka mudah untuk menentukan dosis yang pas untuk seorang yang sakit sesuai dengan gender orang tersebut. Mereka juga mengklasifikasikan fungsi obat sesuai dengan warnanya, seperti contoh tanaman merah untuk penyakit darah. Beberapa obat berasal atau digunakan oleh bangsa Amerika kuno yang tepatnya itu di bangsa peradaban Maya. Yang pertama ini biji chia. Mereka menggunakan biji ini untuk penyembuhan sendi dan menstimulasi saliva. Bahkan mereka ini menghargai chia seeds ini lebih mahal daripada emas karena kehebatannya dalam penyembuhan penyakit. Yang kedua, kakao. Kakao digunakan dalam penyembuhan hati dan jantung dengan cara mencampurkan kakao dengan bahan lainnya seperti flavanols, juga digunakan untuk ritual kelahiran, kematian, dan pernikahan. Yang ketiga ini hidroterapi. Metode ini digunakan oleh suku Maya untuk membersihkan tubuh dari penyakit tertentu. Caranya ini adalah dengan cara mencampurkan bahan-bahan herbal seperti garam ke dalam pemandian. Berbagai macam tanaman digunakan tergantung penyakit. Yang terakhir ini 4, sweet bath. Mirip dengan kayak sauna modern lah yang kayak sekarang ini. Penguasa Maya membuat kebiasaan keluar dari mengunjungi pemandian keringat juga karena itu membuat mereka merasa lebih segar. Karena mereka percaya itu biar lebih besi. Selain itu, para penguasa Maya melakukan upacara pemurnian ritual untuk memenangkan para dewa dan mengamankan kesejahteraan komunitas mereka. Ada hipotesis bahwa raja-raja mempopulerkan metode penyembuhan ini karena mereka biasa mandi keringat. Ya, sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas atau kurang detail. Mohon maaf kurang lebihnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, go, close the door.